Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerakan resiprokal. Seperti ini gerakannya. Ini untuk on. Nah, itu sudah resiprokal. Ini untuk off. Seperti itu. Sebelum saya terangkan cara merangkainya, akan saya tunjukkan dulu aplikasi dari gerakan resiprokal ini dalam industri. Begini videonya. Nah, bagaimanakah rangkaian selangnya pada gerakan resiprokal itu? Berikutnya saya tunjukkan. Untuk rangkaian yang sudah mulai rumit seperti ini ya, trik merangkainya itu adalah dari silinder yang pertama. Yang kedua, kita lakukan secara bertahap, yaitu satu push button dulu. Satu push button berhasil, dua push button. Dua push button berhasil, baru pakai timer. Nah, seperti ini saya peragakan. Jadi misalnya kita mau pakai silinder yang ini, kita pasang dulu yang mana yang untuk membuat goples dan gomin. Ini ya, pakai disable ini. Ini yang untuk goples tandanya lubang 4 ini, pasang untuk goples. Yang untuk gomin ini lubang yang ini yang untuk gomin. Kemudian kita bayangkan silinder sudah bergerak goples. Sudah goples akan menabrak silinder, maksudnya limit switch yang ini. Limit switch ini harus bisa membuat silinder bergerak gomin kan? Berarti kita pasang mana untuk membuat gomin. Nih, keluar dari lubang 2 yang bagian atas ini ya. Nah, ini untuk membuat gomin. Kita lacak yang buat gomin yang mana? Yang ini kan? Ini sinyalnya dari lubang 1, 2 ini. Nah, dari limit switch kedua ini kita sambungkan dengan yang membuat gomin, sinyal untuk gomin yang ini. Begitu gomin, kita bayangkan udah gomin ya, akan menabrak limit switch yang ini, limit switch 1 gitu. Berarti limit switch itu harusnya membuat go plus lagi kan. Nah, kita pasang mana yang membuat go plus. Lubang 2-nya jangan saya kebalik ya, lubang 2-nya berarti yang bawah ini. Yang untuk go plus kita lacak ini yang dapat sinyal dari lubang 14 ini. Berarti ini kita masukkan ke lubang 14. Nah, sekarang bagaimana dengan awalannya ya? Awalannya itu dari push button ya. Begitu push button itu ditekan, ya, gerakan pertama pasti akan go plus dulu kan selindernya. Berarti keluaran dari push button ini kita masukkan yang untuk membuat go plus. Mana kita lacak yang buat go plus. Jadi ini yang untuk go plus ya. Ini dapat sinyal dari ini. Oh, dari limit switch 1 ini. Berarti keluaran dari push button sebagai sumber limit switch 1 yang membuat go plus. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal memasang sumber-sumbernya ya. Jadi push button P selalu ke sumber. Dan disable kita kasih sumber juga. Ini limit switch ini kita kasih sumber juga. Nah, bagaimana? Coba kita peragakan, kita coba kerannya. Coba saya tekan push button. Nah, sudah bergerak resiprokal. Rangkaian sudah benar. Pada rangkaian ini kita harus menahan push button agar sumber bergerak resiprokal. Begitu dilepas, gerak resiprokal akan berhenti. Bagaimana jika saya ingin memakai dua push button?
Yang push button ini untuk on, push button ini untuk off. Berarti kita tambah satu disable lagi, bisa pakai yang ini untuk melayani dua push button ini. Ya. Jadi ini sebelum ini ke limit switch yang untuk Go Plus, kita masukkan ke disable dulu. Jadi untuk maksudnya mesti ke sini ya, lubang 14. Lubang 14 memberi sinyal lubang 4. Lubang 4 itulah yang akan dimasukkan ke limit switch untuk Go Plus ini, untuk awalannya ini. Nah, kemudian ini push button kedua untuk off. Jadi bisa pasang keluarannya lubang A untuk ke sinyal 12. Ya. Ini lubang 2 nggak dipakai agar tidak berdesis, disumbat saja ini. Ya, ini tinggal kita kasih sumbernya, push button kita kasih sumber. Ya, kemudian ini disable juga kita kasih sumber. Bagaimana kita coba? Otomatis langsung vertikal ya, karena gerakan balik adalah vertikal. Matikannya dengan ini. Nah, kan mati kan. Jadi ini untuk on. Ini untuk off. Ya, seperti ini. Kalau seperti itu berarti kan masalahnya gerak vertikal terlalu cepat ya. Jadi tidak bisa diserahkan pada industri. Misalnya ini dipakai pada mesin pengisi botol ya. Jadi di sini ada konveyor, dan botolnya itu akan ditutup dengan gerakan bebas dari silinder. Kalau cepat itu malah bisa pecah katanya. Jadi kita perlu satu katup untuk memperlambat gerakan resiprocal itu, untuk mendelay ya. Berarti kita perlu timer ini. Ya. Misalnya saya ingin yang di timer itu adalah gerakan guminnya. Kita lacak dulu yang buat gumin yang mana. Ternyata ini yang buat gumin. Ini dapat sinyal dari ini lubang 12 ini yang selang warna merah ini. Berarti tidak langsung ke lubang 12 dari limit switchnya itu, tapi lewatkan ke timer dulu. Dan ini kan ada 3 lubang, set A atau B. Nah, kita lihat dulu untuk menentukan mana lubangnya, standar tata nama lubang. Untuk sinyal berarti kan set, berarti kita masukkan ke lubang set. Untuk kerja adalah lubang A. Nah, berarti dari A ini kerjanya baru kita masukkan ke lubang 12 sebagai sinyal untuk go min. P sama dengan 1 ya, selalu ke sumber. Nah, kita pasang sumbernya. Coba kita jalankan. Nah, kan sudah melambat ya. Untuk mengaturnya di sini, ini semakin ke kiri, delay akan semakin cepat. Karena semakin ke kiri, delay akan semakin cepat. Kalau kita ke kanan, delay akan makin lama. Nah, seperti itu. Jadi pas ya, untuk mesin penutup botol tidak terlalu cepat. Oh. Sekarang bagaimana jika saya ingin go plusnya yang di delay? Kita lacak dulu yang buat go plus yang mana. Oh, lubang yang ini. Ini kan selang ini buat go plus, dapat sinyal dari ini. Berarti ini nggak langsung ke sini, tapi lewatkan dari limit switch, nggak langsung ke disable ya, tapi lewatkan ke timer dulu. Ini saya lepas selangnya, saya ganti yang lebih panjang ya, agar lebih sampai. Nah, masih masuk ke set ya, ini saya pas. Nah, yang set ini jadi keluaran dari limit switch masuk ke set A yang kerja ini, masuk ke lubang yang ini yang untuk go plus. Kita lacak lagi agar lebih mudah. Ini lubang 14 untuk go plus. Ini yang untuk go min saya kembalikan dari yang tadi itu, saya tambah selang lagi. Ini saya kembalikan. Sini. Coba kita jalankan. Nah, ini berarti go plusnya yang di delay kan, kita lihat.
itu untuk pasnya. Saya ulang, pintu on dengan delay pada 12 untuk pas. Oke ya, setelah saya tunjukkan bagaimanakah rangkaian untuk gerakan resiprokal itu, bagaimanakah simulasi fluid sim-nya, berikut ini saya tunjukkan. Simulasi fluid sim untuk gerakan resiprokal. Seperti biasa, file baru dulu, kemudian kita cari kompresor, air service unit, push button ya, kita cari di katup 3/2, kita buat ya, push buttonnya, spring region aktifkan, tuasnya, oke, lubang 3 untuk pembuangan udara, buat bistable untuk mengatur gerakan silinder, setting jadi bistable, ini pemasukan selang yang kanan juga, oke, lubang 5 dan 3 untuk pembuangan, sekarang membuat limit switch dari katup 3/2, spring region, dan ini untuk tuas penekannya, oke, lubang 3 untuk pembuangan, dibutuhkan 2 limit switch kan, berarti di copy aja yang ini, kanan paste, tapi jangan diberi nama dulu limit switchnya untuk mempermudah nanti. Silinder kerja ganda, ini double acting, setting limit switchnya, kita lihat dulu parameternya berapa panjang langkah silinder, 100 ya, ya udah kita buat 50 aja ya, ini sesuai kebutuhan ya, kita pakai 50 aja. Actuating label untuk mengatur limit switchnya, ada 2 limit switch, berarti ini limit switch pertama LS1, kemudian karena dia letaknya di waktu silinder go min, berarti ada di posisi 0, bagian 0, N nya juga di 0. Kemudian limit switch 2 atau kita singkat LS2, karena LS2 itu untuk waktu silinder bergerak go plus, maka kita isi panjang langkah dari silindernya yaitu 50, tinggal klik aja, ini akan N nya 50. Oke, sudah keluar rulernya, tanda limit switch sudah aktif. Nah sekarang seperti kayak waktu merangkai secara manual ya, merangkainya dari silinder dulu, yang untuk go plus dipasang selang dulu, lubang 4 dari bistable untuk go plus, lubang 2 dari bistable untuk go min. Nah kemudian bayangkan silinder sudah go plus, berarti nabrak LS2. LS2 harus bisa membuat go min. Kita lacak mana yang buat go min, selang ini kan yang untuk go min, ini dapat sinyal dari limit switch ini, berarti ini LS2 ya. Tumbat go min kita kasih nama LS, tumbat go min kita kasih nama LS2. Oke, nah inilah yang akan membuat go min, kita pasangkan ke lubang 1, 2, sinyal untuk lubang 2. Begitu go min nabrak limit switch 1 atau LS1, berarti LS1 harus bisa membuat go plus. Mana membuat go plus? Loop ini kan, selang ini kan, lubang 4 ini dapat sinyal dari lubang ini 1, 4. Ini sinyalnya dapat dari limit switch ini kan, yang membuat go plus LS1, berarti ya ini DMS1 ini, berarti ini kita kasih nama LS1. Oke, nah inilah yang harus bisa membuat go plus, berarti kita pasang selang lubang 2 yang bekerja ya, jangan sampai kebalik lubang 1. Nah ini jangan sampai ke sini, nanti dianggap wah masih itu, berarti kita mundurkan ininya ya, ini selangnya juga ya, ada keluar lambang seperti ini, berarti limit switch dalam keadaan tertekan ya kan, tertekan itu, dia dalam tertekan karena silinder tidak go plus pada posisi go min, berarti limit switch 1 tertekan, ini lambangnya seperti ini. Nah sekarang kalau gerakan pemicu awalnya ya, berarti kan push button, begitu push button ditekan, gerakan pertama adalah go plus,
yang buat koples selang ini kan dapat sinyal dari lubang 14 ini kan, ini agak rapi ya. Lubang 14 sinyalnya dari limit switch ini, berarti push button ini sebagai sumber dari limit switch 1 yang buat go plus. Nah, tinggal kasih sumber semuanya, ini kayak switch unit, push button kasih sumber, disable juga, limit switch kedua juga kasih sumber. Nah, coba kita play ya. Oke, kita tekan push buttonnya, tahan. Nah, sudah bergerak resiprokal. Oke, nah sekarang bagaimana jika saya tidak harus menekan ini dengan ditahan ya, tapi saya ingin ada dua push button, jadi satu push button untuk on, satu push button untuk off gerakan resiprokalnya. Gimana caranya? Saya matikan dulu. Berarti saya perlu menambah satu push button lagi. Ini saya copy push buttonnya, paste ya, udah ada dua push button. Kemudian saya tambah satu disable lagi untuk melayani dua push button itu. Ini push disable-nya saya copy. Nah, ini sini. Ya. Jadi yang sebelah push button sebelah kiri untuk on, push button sebelah kanan untuk off. Ini saya hapus dulu. Ya. Jadi push button ini tidak langsung ke LS untuk go plus ya, tapi lewatan ke disable dulu. Keluaran dari 2 ke 14, lubang 4 kerjanya barulah ke sumber dari limit switch pertama. Kemudian push button sebelah kanan atau push button kedua ini untuk off, maka keluarnya lubang 2 ini dimasukkan ke lubang 12 dari B stable. Lubang 2 nggak dipakai, disumbat saja. Nih, oke. Tinggal ngasih sumber push button 1. Lubang satunya kasih sumber. Disable juga diberi sumber lubang satunya ini. Ini nggak kesini bisa ya, tapi agar nggak terlalu ruwet kesini juga nggak apa. Nah, kan sama-sama ke sumber kan. Di sini nggak apa, berarti ini di cabang. Coba di play. Ya, ini yang to on push buttonnya. Nah, sudah jalan. Saya nggak usah menahan push button. Sudah bergerak resiprokal. Untuk off, pakai push button yang sebelah kanan untuk push button kedua. Coba saya klik. Nah, gerak resiprokal sudah berhenti. Sudah berhasil dengan dua push button. Sekarang pakai timer. Ini saya off kan dulu. Kita cari timer dulu. Nah, ini ya berarti ya time delay yang normally close. Misalnya saya ingin yang gumin yang di delay, ya berarti letakkan di tempat guminnya, berarti kan di sini. Ini pertama lubang 1 beri sumber dulu. Kurang pas ini. Ya, oke. Jadi ini dari limit switch yang membuat gumin ini tidak langsung ke lubang 1 2, tapi lewatkan ke timer dulu. Jadi kemana lubang 1 2 atau lubang 2? Tentu saja ke lubang 1 2 ya, karena 2 itu kerja, 1 2 untuk sinyal ya. Ini baru lubang 2 yang ke lubang 1 2 dari B stable. Nah, coba kita play. Ya, masih belum terasa ya mungkin ya, karena belum disetting lama delaynya. Coba tak matikan dulu. Kita setting dulu lama delaynya. Nah, persentasenya 10 aja biar terasa nanti. Oke, buat play lagi. Nah, sudah terasa kan delaynya. Jadi guminnya itu ada delay, nggak langsung gumin. Nah, sekarang bagaimana jika go plusnya yang di timer
Nah, ini saya off kan dulu. Oke, ini saya hapus dulu selang-selangnya yang dari timer itu. Juga diklik del gitu aja. Klik selangnya, tekan tombol delete ya. Kemudian timer saya pindah ke tempat Go Plus, berarti di sini. Ya, biar nggak kelupaan ini saya pasang selangnya dulu, saya kembalikan yang tadi. Nah, jadi ini keluaran dari lubang 2 limit switch 1 yang nggak langsung ke lubang 14 dari bistable. Saya hapus dulu, klik del, lewatkan ke timer dulu, berarti ke lubang 1 2. Nah, lubang 2 inilah yang akan ke lubang 14. Nah, kemudian timer diberi sumber juga kan. Ini kita cabangkan di sini aja ya, cuman dijaga jangan sampai bertabrakan seperti ini. Nah, ya coba sekarang kita play. Nah, coba serang tombol on. Nah, sudah berhasil kan? Itu berarti sudah bergerak resiprokal dengan Go Plus-nya ada delay. Oke, tombol off. Ya, rangkaian sudah benar. Ya, sekian dulu video saya kali ini. Pada video berikutnya saya akan membahas bagaimana jika dua silinder itu bergerak bersama-sama. Seperti ini. Dua silinder bergerak resiprokal bersama-sama. Bagaimanakah rangkaian seperti itu akan saya terangkan di video saya berikutnya.